Sabda TV. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta apa? Diruqyah. Sebagian ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud hadis ini tidak minta diruqyah bukan larangan meminta ruqyah. Tapi yang dimaksud dari hadis ini yaitu meminta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun kalau itu tidak mengandung kesyirikan, kata mereka boleh. Namun pendapat yang sahih adalah bahwa hadis ini mutlak. Karena Nabi memutlakkan mereka tidak minta diruqyah. Saking sempurnanya tauhid mereka, saking sempurnanya tawakal mereka kepada Allah, sampai-sampai mereka tidak minta diruqyah. Karena kalau kita minta diruqyah, Pak, pasti ada jenis hati kita bersandar kepada orang yang meruqyah. Dan ini pemahaman yang dipahami oleh para tabi'in. Sebagaimana pernah ya, Sa'id bin Jubair ketika di majelisnya berkata, "Ayyukum ra'a al-barihata al-kawkab alladhi anqadha." Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka rupanya seorang muridnya berkata, itu yang bernama Husain, aku tadi malam melihatnya. Amma ana falam akun fi shalah, tapi waktu itu aku tidak sedang salat. Beliau mengatakan begitu biar enggak dikira dia sedang apa? Salat. Walakini ludiktu, waktu itu aku tersengat kalajengking, jadi enggak bisa tidur. Apa kata Sa'id bin Jubair? Famadza tasna? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat kalajengking itu? Kata Husain, irtaqaitu, aku minta diruqyah aja. Apa kata Sa'id bin Jubair? Fama hamalaka ala hadza? Apa dalilmu sehingga kamu melakukan perbuatan itu? Dia minta diruqyah kan? Kata Husain, haditsun haddatsana ya la ruqyata illa min ainin aw huma. Kata Husain, aku melakukan itu karena aku setelah sampai kepadaku sebuah hadis bahwa Nabi bersabda tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain itu pandangan mata yang jahat, atau humma itu artinya panas. Orang kalau tersengat kalajengking biasanya suka panas badannya, Pak. Apa kata Sa'id? Qad ahsana man intaha ila masami. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan hadis yang sampai kepadanya. Tapi aku punya yang lebih bagus dari itu. Lalu kemudian beliau pun membawakan hadis ini, Pak. Bahwa Nabi mengatakan mereka adalah orang yang tidak tatayur dan tidak meminta diruqyah. Sehingga Sa'id bin Jubair memahami ya bahwa yang dimaksud hadis ini mutlak. Sebaiknya kita tidak minta apa? Diruqyah. Maka meminta diruqyah itu hukumnya makruh. Tapi boleh ketika ada hajat ya. Yang lebih bagus bagaimana dong? Ya kita meruqyah diri sendiri aja, Pak. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ya. Beliau meruqyah para sahabat tapi beliau tidak pernah minta diruqyah. Bahkan kepada malaikat Jibril pun Rasulullah tidak pernah minta diruqyah. Ketika Rasulullah sedang sakit datang malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata, kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, sepertinya engkau sedang sakit." "Iya," kata Rasulullah. Maka kemudian malaikat Jibril pun meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak minta. Beda kalau kita minta ruqyah untuk orang lain, ini boleh. Antum misalnya datang ke teman antum yang memang jago, suka tukang ngeruqyah. Buat teman antum yang sedang sakit, maka yang seperti ini boleh, nggak apa-apa. Yang makruh itu kalau minta ruqyah buat diri sendiri. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, Pak, jangan nunggu dia yang minta. Kita sendiri yang meruqyah dia gitu, Pak. Rasulullah pernah mendatangi orang sakit. Kemudian Rasulullah SAW ia memasukkan jari-jarinya nih ke mulutnya, diludahin, lalu ditempelkan di tanah. Setelah itu ditempelkan ke bagian yang sakit. Apa kata Rasulullah? Bismillahi biturbati ardina wariqati ba'dina yushfa bihi saqimuna Allahu Rabbuna. Seketika sembuh. Dan ada sebagian teman di Saudi sana itu ada yang mencoba. Subhanallah sembuh, Pak. Itu diantara tata cara meruqyah buat orang yang sakit. Mungkin kalau zaman sekarang orang merasa jijik, diludahin dulu gitu kan. Kita ludahin, tempel di mana? Di tanah, kemudian kita tempelkan ke bagian yang sakit. Itu Rasulullah melakukannya, Pak.